Halo adik-adik, nggak bosen kan ketemu Kak Evan lagi? Jika sebelumnya Kak Evan sudah membahas materi Bahasa Indonesia dan PPKN, tema 7, subtema 2 untuk kamu yang kelas 6. Nah, di video ini Kak Evan akan membahas materi IPA dan IPS, tema 7, subtema 2 untuk kamu yang kelas 6. Jika kamu belum menonton video sebelumnya, langsung aja untuk linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu agar kita belajar bersama. Masih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Soal nomor 1, materi IPA, tema 7, subtema 2. Perhatikan cara menjaga kesehatan organ reproduksi berikut. 1. Hitan untuk menjaga terjadinya penularan penyakit. 2. Ganti pembalut minimal 4 kali sehari. 3. Mengenakan pakaian dalam dari katun. 4. Membersihkan setiap kali habis buang air kecil. Pertanyaannya, cara menjaga kesehatan organ reproduksi bagi laki-laki ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Adik-adik, untuk jawaban nomor 1, kita lihat cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nomor 1, hitan, ini sudah pasti untuk laki-laki, jadi betul. Kemudian nomor 2, ganti pembalut. Ini merupakan cara menjaga kesehatan organ reproduksi milik perempuan. Sedangkan nomor 3, ini milik laki-laki, dan nomor 4 juga milik laki-laki. Jadi jawabannya ada di nomor 1, 3, dan 4. Pilihan C. Soal nomor 2. Berikut merupakan tindakan yang baik ketika perempuan mengalami menstruasi, kecuali ... A. Berolahraga ringan. B. Beristirahat yang cukup. C. Membersihkan tubuh. D. Tidak mandi. Untuk nomor 2, ini kecuali. Jadi yang bukan adalah tidak mandi. Di pilihan D. Soal nomor 3, hitan merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan ... A. Badan. B. Alat reproduksi. C. Kaki. D. Wajah. Adik-adik, untuk nama lain dari hitan sendiri yaitu adalah sunat, di mana ini merupakan cara menjaga organ reproduksi pada laki-laki. Jadi jawabannya adalah yang B, alat reproduksi. Nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat hitan adalah A. Mencegah inflamasi. B. Mencegah infeksi. C. Menjaga kebersihan. D. Membuat sakit. Pertanyaan nomor 4 yang ditanyakan adalah yang bukan. Berarti jawabannya ada di pilihan D, yaitu membuat sakit. Lanjut, kita masuk di soal uraian singkat. Nomor 1, bahan yang cocok untuk pakaian dalam adalah ... Adik-adik perlu diingat, untuk bahan yang cocok untuk pakaian dalam adalah bahan dari katun. Karena bahan ini
dapat menyerap keringat. Soal nomor 2, saat organ kemaluan terasa gatal, kita dilarang titik-titik-titik. Jawabannya adalah menggaruk. Soal nomor 3, pada masa pubertas, produksi hormon titik-titik-titik. Jawabannya adalah meningkat. Soal nomor 4, peningkatan produksi hormon menyebabkan aktifnya kelenjar titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Perlu diingat adik-adik, peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nomor 5, aktifnya kelenjar minyak dan keringat menyebabkan titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Aktifnya kelenjar minyak pada tubuh dan keringat pada tubuh itu menyebabkan jerawat serta menyebabkan bau badan kurang sedap. Soal selanjutnya, kita sudah masuk di materi IPS. Tema 7, subtema 2. Nomor 1, contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah titik-titik-titik. A. Pengiriman duta dan konsul. B. Mendirikan industri bersama. C. Promosi pariwisata. D. Perjanjian ekstradisi. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk pilihan A sampai pilihan D. Pilihan A, pengiriman duta dan konsul, ini termasuk contoh kerjasama dalam bidang politik. Sementara untuk pilihan B, mendirikan industri bersama, ini merupakan contoh kerjasama di bidang ekonomi. Dan pilihan C, promosi pariwisata, ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Pilihan terakhir, perjanjian ekstradisi, ini merupakan contoh kerjasama di bidang politik. Dari penjelasan Kak Evan, pasti sudah tahu kan adik-adik jawabannya? Ada di pilihan C. Soal nomor 2. Dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, pemerintah Indonesia berpegang teguh pada prinsip titik-titik-titik. A. Bebas tanpa mengikat. B. Persamaan ideologi dan sejarah. C. Saling menghargai dan menguntungkan kedua belah pihak. D. Kebersamaan dengan ikut campur tangan dalam negara lain. Untuk jawaban nomor 2, yaitu ada di pilihan C, saling menghargai dan menguntungkan kedua belah pihak. Soal nomor 3. Di bawah ini, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik adalah titik-titik-titik. A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan hidup. B. Mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. C. Mewariskan sebuah kawasan yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. D. Meningkatkan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dan pengambil keputusan. Untuk soal nomor 3, yang menjadi pertanyaan adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN di bidang politik. Jawabannya ada di pilihan D. Selanjutnya, soal nomor 4. Tujuan Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas keamanan ASEAN adalah titik-titik-titik. A. Memperkuat kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. B. Agar dapat mewujudkan situasi yang aman dan damai
di kawasan Asia Tenggara. C. Memperkuat kedudukan ASEAN di dunia internasional dalam bidang kemiliteran. D. Untuk mengatasi berbagai persengketaan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Nomor 4, tujuan Indonesia membentuk komunitas keamanan. Jadi yang pasti adalah untuk membentuk atau mewujudkan situasi yang aman. Ada di pilihan B. Soal nomor 5, salah satu peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik adalah A. Membentuk kawasan bebas pasar ASEAN. B. Menyediakan pangan bagi penduduk ASEAN. C. Ikut mendeklarasikan kawasan damai, aman, dan netral atau SOPFAN di ASEAN. D. Ikut serta menyelenggarakan SEA Games. Untuk nomor 5, ini jawabannya ada di pilihan C. Lanjut lagi, dan inilah soal uraian singkat. Masih di materi IPS, tema 7, subtema 2. Nomor 1, hubungan kerjasama Indonesia dan ASEAN bersifat saling. Jawabannya adalah menguntungkan. Nomor 2, pesta olahraga negara-negara ASEAN disebut titik-titik-titik. Jawabannya adalah SEA Games. Dan adik-adik perlu diketahui untuk SEA Games ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Lanjut lagi untuk soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, perjanjian ekstradisi merupakan kerjasama ASEAN di bidang titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 3, Kak Evan akan menjelaskan apa itu perjanjian ekstradisi. Jadi untuk perjanjian ekstradisi adalah perjanjian di mana seseorang yang berbuat kejahatan itu akan dikembalikan ke negara asalnya. Dan perjanjian ekstradisi ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik. Sementara untuk nomor 4, ASEAN Foundation Model Asian Meeting atau AFMAM itu merupakan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Soal terakhir nomor 5. Adanya kerjasama ASEAN, Indonesia bisa menjadi negara titik-titik-titik. Jawabannya adalah bisa menjadi negara maju.